Perkenalkan, nama saya Stefanus Yonel Karlo Nugroho dari Departemen Teknologi Informasi NRP 027. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan eh, hasil proyek saya mengenai website Project Review dari mata kuliah teknologi web. Jadi demo ini akan saya bagi menjadi 4 bagian dan nantinya akan saya kasih timestamp supaya bisa langsung di skip jika ingin menghemat waktu. Jadi pertama saya akan mendemonstrasikan fungsi-fungsi yang sudah berhasil saya selesaikan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja beberapa fungsi tersebut. Kemudian saya juga akan menjelaskan kendala yang saya alami selama pembuatan website. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan evaluasi saya terhadap sistem yang sudah berhasil saya buat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu menjelaskan fungsi-fungsi yang sudah berhasil saya selesaikan. Baik, jadi bisa dilihat ini halaman website saya. Ini serve database-nya. Ini adalah dari sini sebelumnya. Oke, kita lihat dulu. Jadi fungsi pertama adalah kita coba untuk sign up. Jadi untuk sign up ini kita punya dua pilihan untuk menjadi editor atau reviewer. Kita masukkan nama yang random. Jadikan dia sebagai editor. Ini saya sudah siapkan beberapa yang sudah saya coba. Ini jadi Maria. Oke, kita sign up sukses. Sekarang kita coba untuk sign up lagi sebagai editor juga. Kemudian kita pilih sebagai editor juga. Kita kasih nama Belen. Saya membedakan. Oke, udah. Kita sekarang coba sign up jadi reviewer. Kasih nama Ryan. Sorry. Kasih nama Ryan. Ini sebagai reviewer. Kita pilih fotonya. Saya dulu biar membedakan lagi. Supaya nanti kita bisa lihat apakah yang di itu berbeda. Karena tadi nama file berbeda kan. Nah, udah. Kita udah punya dua editor dan juga satu reviewer. Sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa reviewer dan editor saat saya dalam proses membuat program. Jadi kita bisa lihat nanti ada beberapa banyak. Jadi langsung kita coba login sebagai Maria. Dia login. Sudah masuk, ini halaman editor. Kemudian tadi sudah login, sekarang kita mencoba untuk fungsi atas. Jadi di fungsi atas ini kita akan menambahkan file yang akan kita review. Kita kasih nama matematika penghabisan. Matematika. Kita taruh ini. Ini file-file yang sudah saya pastikan ukurannya masuk gitu ya. Jumlah halaman kita masukkan misalnya 200. Nah, ini bisa kita lihat di database sudah masuk ya. Jadi di tas ada matematika penghabisan, penulisan Panjaitan, jumlah halamannya 200. Kemudian tadi juga di user juga yang Maria nih udah terdaftar. Terus makanya kita bisa login.
Nah, kemudian setelah itu kita udah add task, kita coba untuk assign task. Jadi saya membuatnya di fungsi view task. Assign task itu untuk reviewer. Jadi kita select reviewer, kita pencet. Nah, di sini. Di sini langsung terlihat daftar reviewer-reviewer yang tersedia. Ada 6 di sini ya. Kemudian ini otomatis tadi saat saya klik matematika penghabisan, dia mengirimkan ID assignment-nya yang dijadikan parameter. Kemudian langsung saya bisa pilih siapa reviewer mau. Saya mau kirim tadi ke yang baru kita daftarkan klien. Kita masukkan tanggal deadline-nya, misal 21 Juli 2020. Sign. Oke, sudah berhasil kita assign. Langsung masuk dia di assign task to be reviewed. Waiting to be accepted by reviewer. Nah, kemudian ini kita masuk sebagai klien. Kita coba sebagai ABLN dulu, supaya nanti kita bisa langsung lihat bagaimana menangani offer dari berbagai macam sumber editor. Jadi kita coba nih fisika tadi dan file fisika abadi untuk membedakan. Namanya tahun 150. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di situs tadi. Nah, sudah muncul di sini kan? Di database juga sudah masuk nih. Di sini. Ya, fisika abadi, basic cemburan 150 halaman. Oke. Sekarang kita coba select reviewer ke klien juga. Deadline 8 Agustus 2020. Oke, sudah. Sekarang kita coba masuk sebagai klien. Ya. Nah, ini nah di sini tuh saya mengasih langsung di header tuh akun dari si reviewer. Untuk reviewer di sini dikasih secara live itu saldo di rekeningnya dia berapa gitu. Nah, ini ada di user, saya taruh tabelnya. Saya masukin di session data, kemudian saya tampilkan. Prinsipnya sama seperti menampilkan nama user di pojok kanan atas. Jadi ini kita lihat di view autos. Nah, ini ada 2 sudah masuk nih. Pertama dari Maria, kedua dari ABLN. Ya. Nah, kemudian ini kita pilih accept atau reject. Coba dua-duanya. Ya. Jadi ketika kita klik Maria di accept, ya, dia akan berubah, muncul submit, reject. Reject dia akan hilang. Oke. Kemudian ketika saya udah pencet accept, saya bisa lihat lagi. Misalnya kita lihat di ABLN. Status yang tadi kan. Nah, task rejected karena tadi di reject kan. Kemudian kalau saya masuk ke Maria, saya bisa langsung lihat bahwa tasknya itu, nah task accepted. Nah, dia udah accepted, tapi dia nunggu submitan dari si reviewer. Jadi kita balik lagi ke client. Kemudian kita langsung view over task, submit review task. Submit, ini kita mengirimkan file udah kita review gitu ya, yang udah di review oleh reviewer. Nah, ini kita misalnya fisik. Jadi kan nama file matematika penghabisan. Matematika, matematika penghabisan reviewed by client. Oke, jadi kita coba langsung kita submit task. Nah, review task has been submitted. Nah, ini udah di submit. Nah, so kita sekarang coba login lagi sebagai Maria. Lihat statusnya di dia.
Nah, ini udah review task has been received. Nah, ketika udah dikirimkan, ini link downloadnya ini saya matikan karena saya pengennya dia pengen bisa bayar dulu dikonfirmasi ke makelar, baru kemudian setelah dikonfirmasi link untuk download file yang udah di review tadi nyala. Seperti kita lihat di sini tuh tadi ketika submit itu dia tuh masuk ke bagian yang file location. Jadi file location ubah. Nih udah lihat nih berubah jadi yang review. Jadi makanya saya matikan supaya dia harus bayar dulu baru bisa akses gitu. Jadi kita sekarang coba commit payment. Ini kelihatan banyak halamannya 200 ya, sama seperti saya tadi masukkan 200. Nah, dia langsung otomatis mengalihkan dengan harga normal yang saya set itu 100.000 per halaman. Itu berarti karena ada 200 halaman, jadi uang yang sebenarnya itu 20 juta. Jadi langsung kita masukin aja 20 juta. Dibayar Maria. Ya, coba proceed payment. Nah, payment udah dilakukan. Kita menunggu konfirmasi. Kalau kita lihat dari halaman Ryan tadi, statusnya tuh jadi kayak gini. Nah, payment proceeded, masih menunggu konfirmasi. Jadi saya pengennya tuh ketika sudah melakukan pembayaran harus dikonfirmasi dulu oleh maklar. Saya kasih nama maklar di sini Fauzan, kita coba login. Nah, ini di maklar ini kita bisa melihat view new task. Ini tas-tas yang tadi udah masuk. Terus view ongoing task itu task yang sudah di accept gitu ya. Nah, nih matematika penghabisan sudah masuk nih di paid. Kemudian ini langsung saya bisa pilih confirm task completion supaya menyatakan bahwa oh udah nih saya pencet misalnya. Kemudian log out, saya login uh, sebagai Maria lagi. Kemudian saya lihat di view tasknya. Ah, nih sudah muncul kan linknya. Saya bisa download. Terus ini saya pengen dia untuk confirm task completion dulu, baru duitnya akan diteruskan ke reviewer. Jadi kalau kita misalnya logout dari reviewer, kita lihat reviewer, sorry, client. Nah, di sini saldonya masih 0 kan, belum masuk dia. Kalau kita lihat statusnya juga masih waiting for confirmation. Kan. Jadi nunggu konfirmasi dari si editor dulu bahwa oh yang dikirim ini udah oke gitu misalnya. Terus kita kemarin lagi balik. Login, view task. Nah, ini time subject confirm task completion. Nah, dia udah complete. Kemudian kita bisa lihat di time. Harusnya saldonya bertambah. Nah, kita bisa lihat kan saldonya langsung masuk 20 juta. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita nyoba fungsi terakhir. Fungsi terakhir itu tidak ini udah, aktivitas view new task udah, action udah. Nah, fungsi terakhir yaitu fungsi deduct funds. Nah, ini saya taruh di sini, deduct fund. Saya misalnya mau taruh, saya ambil 2 juta deduct payment. Nah, terus sudah, ini kalau saya ini nggak langsung ganti ya, kita harus login ulang kalau mau lihat. Jadi, nah ini, jadi 18 juta. Nah, jadi itu tadi fungsi-fungsi yang sudah berhasil saya selesaikan, gitu ya. Juga ini saya tadi mengganti beberapa tampilan nih, sama app-nya saya kasih nama Cyber Preview.
Seven Up sama kayak nama soda gitu. Terus sekarang ini juga kita bisa lihat halaman profilnya, by the way. Semuanya sama, saya buat sama kayak begini. Tampilkan ini bisa lihat namanya tuh Ryan JPG. Jadi tadi yang udah kita upload tadi berhasil dengan nama filenya berbeda-beda. Oke. Sekarang saya mau jelaskan kurang lebih cara kerjanya. Jadi untuk cara kerjanya sendiri itu misalnya tadi saya membuat itu bahwa dia bisa mengirimkan tasknya dia ke lebih dari satu reviewer. Jadi misalnya saya mau pilih ke Scar gitu ya. Nah, di sini dia bisa juga walaupun tasknya sama gitu. Itu saya bikin sistem kerja gitu. Itu bagaimana saya membuat parameternya tuh ID assignment. Makanya status segala itu ngambilnya dari ID assignment dari database ini, ngambilnya dari nih statusnya ngambil dari ID assignment. Gitu cara kerjanya. Kemudian eh, coba tadi masuk ke Sekar. Nah, filter task. Nah, masuk kan? Masuk. Jadi kalau misalnya saya accept, dia tuh nggak mengubah status dari tasknya, tapi mengubah status dari assignment. Makanya itu yang membuat bisa dilakukan assign ke lebih dari satu reviewer. Kemudian saya ke bagian berikutnya, itu menjelaskan mengenai kendala-kendala yang saya alami dalam pembuatan proses web ini. Pertama-tama itu adalah mengenai parameter. Jadi pada awal pembuatan itu saya membuat parameternya ID task. Jadi ketika kita ngirim, saya buat di status itu, di ID task ini, di task ini ada tabel status juga. Sebelum saya hapus ini sudah hapus, terus sebelumnya ada tabel status. Dan itu saya ngambil status waktu saya tampilkan tadi itu dari tabel task status itu. Nah itu menyebabkan kemudian ketika masuk dari reviewer mengubah status, itu saya nggak bisa melakukan tadi select to multiple reviewer karena dia mengubah status di task. Jadi otomatis misalnya saya tadi kan mengirimkan ke Sekar dan reviewer bernama Ryan. Ketika Ryan udah submit, dia kan ubah menjadi jadi dua. Kemudian nanti ketika di task eh, otomatis ubah jadi dua juga ketika lihat di status dari assignment. Kalau saya login lagi jadi Arum, nanti kelihatan bahwa loh kok udah disubmit padahal si Arum belum submit apa-apa. Itu karena dia ngambil status dari task. Nah, kemudian untuk karena saya menyadari masalah itu, baru saya ubah ke parameternya menjadi ID assignment. Jadi dia mengubah status di assignment. Ngambil status dari assignment, makanya bisa sering multiple reviewer. Kemudian saya juga menemukan masalah itu mengenai ID on group. Jadi saya menemukan bahwa dalam pemrograman ini saya membutuhkan banyak hal yang jadikan parameter itu ID grupnya. Sementara itu kan belum ada di session data kan, di account control. Belum ada, sehingga saya perlu menambahkan sendiri di model account-nya. Model account-nya. Nah, di sini saya tambahkan di nah ini di account control. ID on group, saya juga tambahkan user balance tadi untuk supaya bisa live lihat di headernya. Saya kasih ID current group, fungsinya itu untuk mengambil mengambil ID grup dia sesuai ID user dia yang terdaftar di database. Jadi misalnya ID grupnya, ID usernya misalnya uh, Carlo nih satu. Nah, saya ngambil ID on grupnya tuh satu karena dia ID editor satu. Ini memungkinkan untuk saya jadikan parameter misalnya saat view task gitu. Nah, saya mengambilnya tuh hanya berdasarkan editornya aja kan. Jadi kalau misalnya kita lihat di editor control, view task. Nah, ini saya mengirimkannya ID on group, sorry. Nih,
nih ID on group yang saya kirimkan untuk mendapatkan task yang sudah saya assign, yang sudah saya pilih reviewernya untuk mereview. Nah, kemudian kendala berikutnya adalah nama reviewer. Ini sampai sekarang saya masih belum bisa menyelesaikan. Jadi kalau kita lihat tadi misalnya di login jadi Maria. Nah, ini misalnya kita lihat. Nah, ini reviewer namanya dia hanya menampilkan uh, data pertama yang dia temukan gitu loh. Jadi uh, menampilkan nama yang sama. Padahal kalau kita lihat di database sebenarnya berbeda. Ya kan assignment 13 nih dua assignment terakhir itu berbeda dia. Reviewer itu 1612 yaitu kalau kita lihat di reviewer 62 itu kan ID usernya 3 sama 17 kan. Jadi kalau kita lihat, nah Sekar sama si Ryan. Tapi ketika tampil itu masih Raymond doang. Nah ini yang belum saya selesaikan. Karena ketika query, saya tuh bingung menghubungkan antara assignment, karena di sini cuma ada ID reviewer, sementara saya juga mau mendapatkan nama editor tadi kan, dan task tadi. Jadi eh, kayak harus, oke, saya masih belum bisa. Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah evaluasi sistem. Pertama itu mengenai kecenderungan bahwa misalnya gini, kita udah ngirim, terus udah disubmit oleh reviewer hasil reviewnya kan. Tapi kalau kita tadi select multiple, ya kan, karena di database allocation-nya itu ada di task, dan saya ketika submit itu milih untuk update task allocation ini, maka ketika dia submit, itu kan keubah otomatis. Misalnya tadi si yang bernama Ryan tuh nge-submit reviewnya dia dulu, masukkan ke file location namanya berubah. Tapi kalau kita nge-submit juga yang Sekar, itu misalnya, dia masuk, otomatis yang tadi Ryan itu keubah. Jadi ini berarti dia nggak bisa ngambil file dari dua submit reviewer yang berbeda gitu. Ini menurut saya menjadi evaluasi yang harus bisa diperbaiki. Kemudian evaluasi lain adalah mengenai fungsi change role yang diminta untuk dibuat ini saya tidak berhasil membuat, namun juga cukup membingungkan ya fungsi tersebut karena evaluasinya adalah ketika saya bisa mengubah editor dan reviewer, jadi otomatis kayak uh, aneh aja. Saya mengirimkan ke diri saya sendiri, kemudian membayar ke diri saya sendiri, itu menurut saya agak membingungkan. Itu evaluasi dari saya mengenai sistem ini. Oke, baik. Demikian demo website saya. Saya harap bisa berkenan dan terima kasih buat waktunya sudah mengikuti pemaparan saya ini.